ولا تعلم التعليم تذكر التذكير نفاء الانتفاء إفادة صفاتا حتى لا تمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثوابه وسعاكب الخاتمة نصر شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وصل من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته ثم شيخنا في دين مرجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة في كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وتمنى الموت بعافية لما نوانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ونصر أفراد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأقرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Terakhir masih tentang ayat-ayat jawahir. Ayat-ayat jawahir daripada ayat-ayat Jawahirul Quran, yaitu ayat-ayat jawahir yang berisi ma'rifatullah. Terakhir pada rangkaian ayat jawahir di surat Al-Hasyr. Sekarang kita masuk ayat jawahir di surah Al-Jumu'ah, itu arba'u ayatin. Min suratul Jumu'ati arba'u ayatin. Dan dari surat Jumat itu ada 4 ayat. Itu firman Allah SWT di surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Itu Allah yang Al-Malik, yang Maha Merajai, Al-Quddus, yang Maha Suci, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan, yaitu dialah Allah yang telah mengutus di antara orang yang ummi seorang rasul. Itu beliau SAW minhum, di antara mereka. Ini Al-Arab. Di ayat ini tadi, ayat pertama Allah mengabarkan tentang bahwa semua yang ada di langit dan bumi bertasbih mensucikan Allah SWT. Seluruh makhluk yang berbicara maupun yang tidak bisa bicara, yang makhluk benda mati maupun makhluk hidup. Sebagaimana Allah sendiri berfirman di surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah SWT. Al-Malikil Quddus, Allah yang Maha Merajai,
semuanya, merajai, menguasai langit dan bumi. Al-Malik yang mutasarrif, Allah yang menguasai keduanya dengan hukumnya. Dan juga Al-Quddus yang maha suci daripada segala kekurangan. Yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan. Al-Aziz Al-Hakim yang maha perkasa, tidak ada yang mengalahkannya. Al-Hakim maha bijaksana, meskipun dia perkasa, maha bijaksana. Maha bijaksana dalam kemaha perkasaannya dan maha perkasa dalam kebijaksanaannya. Dialah Allah yang mengutus, waladzi ba'atsa bil ummiyin, mengutus di antara orang-orang yang ummi, ini al-Arab, sebagaimana firman Allah, qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum, dan ucapkanlah kepada orang yang diberi kitab dan para orang yang ummi, apakah kalian berislam? Maka di sini penghususan ummiyin, orang-orang Arab yang ummi, dengan disebut di sini bukan berarti menafikan orang yang selain mereka. Akan tetapi penyebutan ummiyin di sini karena memang nikmat Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW lebih kuat terasa pada orang-orang Arab jahiliyah, karena mereka tidak pernah menerima satu kitab pun sebelumnya, berbeda dengan ahlu kitab. Sehingga sini disebut secara khusus para orang-orang yang ummi, yang tidak lain adalah al-Arab. Sebab dikatakan di surah Zukhruf, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika, sungguh Quran ini peringatan bagimu ya Muhammad dan bagi kaummu. Bukan berarti tidak diperuntukkan untuk selain kaumnya Rasul SAW. Itu wa huwa dzikrun li ghairihim, juga peringatan bagi selain mereka. Cuma disebutkan secara khusus mereka, dan turun di tengah-tengah mereka dengan bahasa mereka, orang Arab, ya, ini al-ummiyin tadi. Maka dalam ayat yang lain seperti surah Al-A'raf 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada manusia secara keseluruhan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ayat yang serupa dengan itu yang menunjukkan keumuman pengutusan beliau sallallahu alaihi kepada seluruh makhluk. Kulit putih, kulit kuning, merah, hitam. Kemudian bahwa dan pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perwujudan dari dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, datuk beliau. Ketika selesai membangun Ka'bah, dan datuk beliau Ismail alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik, dan seterusnya. Ya Tuhanku, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya. Maka dikabulkan doa Nabi Ibrahim dan Ismail itu dengan diutusnya cucu mereka, itu Rasulullah SAW. Kemudian maka disitulah Allah lebih menekankan, walaupun sekali lagi diutusnya beliau kepada seluruh makhluk, tapi Allah lebih menekankan di situ kepada al-ummiyin, orang-orang yang ummi. Kita sudah bahas dalam lain kesempatan yang lalu bahwa mereka orang Arab disebut ummiyin dari kata ummun, ibu. Ummi itu berarti orang yang lahir, orang yang seperti dilahirkannya bayi dari rahim ibunya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu ummi. Dan memang orang Arab dikenal sebagai bangsa yang ummi. Kalau dikaitkan dengan tulis menulis atau kitab, mereka
belum ada atau tidak menerima kitab seperti halnya ahlu kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Bahkan seorang rasul pun ya, itu diutus tidak diutus setelah Ibrahim Ismail alaihissalam di antara mereka. Hanya Allah berfirman kan kepada beliau SAW di surah Yasin, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum." Supaya kau memberi peringatan ya Muhammad kepada satu kaum yang tidak pernah diberi peringatan ayah-ayah mereka. Maka disebut ummi dari segi kitab mereka tidak punya kitab. Dari segi literasi dalam arti baca tulis mereka tidak bisa, memang bukan karena kebodohan. Justru itu keunggulan mereka tidak bisa baca tulis. Bahkan mereka menganggap orang yang menulis itu orang yang lemah. Karena ingatannya lemah sehingga butuh nulis. Jadi saya perlu tegaskan ini, ojo jangan dipersepsikan seperti orang buta huruf sekarang bodoh. Di ummi itu kayak buta huruf. Sehingga kalau umminya pengertiannya seperti ini, sebetulnya nggak perlu mensucikan Rasulullah dari sifat ummi itu. Justru seperti Imam Busiri dan ulama-ulama yang lain menegaskan keummian beliau itu mujizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kafaka bil ilmi bil ummi mujizatan, cukup bagimu dengan ilmumu yang luas itu dalam keadaan ummi. Orang kan buta huruf kan sekarang kita nggak bisa bayangkan, bodoh. Tapi beliau SAW, ya kan? Malah kalau beliau bisa baca tulis, malah dituduh beliau itu belajar ke orang Nasoro dan orang-orang ahli kitab sebelumnya. Seperti tuduhan itu sudah pernah dilancarkan oleh beliau kepada beliau SAW dan dijawab oleh Allah Ta'ala. Bahkan Al-Bina la yakuluna innama yu'alimuhu bashar. Surah An-Nahl. Dan sungguh kami telah tahu perkataan mereka yang mengatakan padamu ya Muhammad, bahwasanya kamu orang ini Muhammad ini diajari oleh seorang manusia. Qul, katalah Muhammad pada orang-orang itu. Apa? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami wa hadza lisanul arabiyyun mubin. Quran bahasa orang yang mereka tuduhkan itu orang ajam. Dalam satu riwayat namanya Jabr. Itu orang ajam, Buddha Nasrani yang dituduh Rasul belajar ke. Wah, tadi kok bisa gurunya ajam kok keluar bahasa Arab yang fasih, bahkan orang Arab sendiri tidak bisa menandingi. Mujizat beliau SAW. Ya. Dan juga apa namanya? Bahkan dikatakan di suratul Ankabut, ya, Rasulullah SAW sudah dijelaskan oleh Allah SWT tentang beliau. Dikatakan, wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Dan engkau makun tatlu, tidak pernah sebelumnya engkau membaca satu kitab pun. Min kitabin. Ya. Wa makun tatlu min qablihi, sebelum Quran ini turun, sebelum kau menyampaikan Quran, mereka sudah tahu engkau tidak pernah belajar, tidak pernah baca satu kitab pun. Wala takhutu bi yaminik, kau juga tidak pernah menulis khat dengan tanganmu, menulis tulisan dengan menggores tulisan dengan tangan kananmu. Ayat surah Al-Ankabut ayat 48. Idzal lartabal mubtilun, jika demikian seandainya kau menulis atau membaca kitab, pasti akan menjadi keraguan bagi orang-orang yang Rasulnya tidak nulis, tidak baca saja dituduh macam-macam, apalagi kalau seandainya Rasulnya baca dan pernah nulis. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nggak salah saya pernah membahas panjang lebar ummi, saya tidak perlu baca ulang lagi. Karena panjang dan lebar, nanti ada pembahasan lagi di Sahih Bukhari tentang perbedaan apakah Rasulullah pernah menulis sebelum wafat beliau SAW. Muktamadnya tidak. Walaupun ada riwayat yang iham, yang memberi informasi seolah-olah Rasulullah itu pernah menulis, yaitu khilaf dalam periwayatan lafaz ketika perjanjian Hudaybiyah. Ada matan beliau yang tuliskan ulang, ada matan Sayyidina Ali. Dan sahabat yang ada senali yang didiktekan ketika itu perjanjian Hudaybiyah itu. Kalau khilaf.
Jadi asalnya memang beliau ummi, tapi apakah beliau terus ummi sampai meninggal? Ini yang kemudian diperdebatkan. Ya, tapi utamanya tetap ummi. Dan itu bukan mengurangi, tidak mengurangi, bukan kita dalam arti menghina, bukan. Karena kalau sekarang orang buta huruf bodoh, gitu. Bukan karena hafalannya kuat. Nah, kalau orang Arab dulu buta huruf kan hafalannya kuat, mereka merasa tidak perlu menulis. Beda konsep. Sama buta hurufnya, sama umminya ya, karena sudah buta huruf kan bahasa pinjaman orang sini, bahasa sananya kan ummi. Konsepnya tapi beda, jangan dipahami dengan konsep yang sama dengan buta huruf sekarang. Yo, akhirnya jadi penghinaan. La ilaha illallah. Kemudian waladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan, dialah zat yang mengutus di antara orang yang ummi seorang rasul, minhum, di antara mereka itu beliau sallallahu yatlu alaihim ayatihi, yang mana tugas rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, tazkiyah, mensucikan mereka dari kesyirikan dan segala penyakit-penyakit batin yang lain, wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajarkan, rasul tadi mengajarkan pada mereka kitab, wal hikmah, dan kebijaksanaan, sebagai menafsirkan hadis, sebagai menafsirkan lurusnya antara ini sikap, ucapan, perbuatan dan hati, hikmah. Wa in kanu min qablu, meskipun mereka orang-orang ummi itu min qablu, sebelum datangnya rasul ini, lafi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Dan ayat ini paralel dengan janji doanya Nabi Ibrahim tadi, yang kemudian Allah wujudkan doa itu dalam bentuk diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ba'athim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, dan seterusnya. Mirip dengan itu ayatnya. Allah sih mengatakan rasulan yatlu alaihim. Karena itu janji, ini perwujudan dari janji itu doa, maka ayatnya mirip dengan itu redaksinya. Dengan doanya Nabi Ibrahim itu yatlu alaihim. Juga mirip dengan pengungkitan nikmat Allah atas diutusnya Rasulullah SAW. Al-Mannan, karena Allah itu maha Mannan, maha memberi, atau makna lain dari Mannan itu mengungkit. Memberi atau mengungkit. Karena Allah pantas mengungkit, karena semuanya dari Dia. Pantas Allah itu mengungkit. Maka Allah mengungkit nikmat itu. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina, dan seterusnya. Mirip kalimatnya ini. Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar. Allah mengungkit ketika Allah utus dia kepada orang mukmin rasulan, seorang rasul di antara mereka. Allah mengungkit nikmat, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian kemudian yang mana mereka dahulu awalnya berpegang pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian mengalami kontaminasi dengan kesyirikan kurang lebih 500 tahun sebelum Rasul SAW lahir. Sebelum masa Qusay, yaitu pada masa Qusay bin Kilab, datuk beliau. Zaman Qusay bin Kilab, zaman uduk-uduk siwure Kanjeng Nabi, Kilab itu uduk-uduk siwure. Qusay itu warek ya Kanjeng Nabi. Kemudian apa tadi? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi membacakan dari mereka, ya, itu fungsi Rasul itu. Fungsi beliau utama diutusnya Rasulullah membacakan Quran, ayat-ayat Allah. Tazkiyah, mensucikan. Ta'lim, yu'alimul kitab. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Itu tiga yang saling berhubung. Maka tidak cukup tilawah saja. Itu ta'lim, yu'alimul kitab. Isi Quran itu berupa ta'lim, hukum-hukumnya. Kalau sudah dijelaskan Quran itu, maka meningkat kepada tazkiyah, pensucian batin. Maka kalau
dia sekedar tilawah saja, tidak memenuhi itu, tidak meningkat pada taklim dan tazkiyah, berarti konslet tilawahnya. Dan harusnya ada taklim dan tazkiyah. Kok baca Quran tapi tidak ada tazkiyah, nah ini konslet baca Qurannya. Karena Quran itu dari awal sampai akhir menceritakan umat terdahulu bagaimana orang-orang itu musuh para rasul, yang mana ujung dari sumber dari penyakit mereka itu alladzina yastahibuna dunya alal akhirah, lebih mencintai dunia dan akhirat. Itu yang dikecam. Tazkiyatul qalb, tazkiyatul nafs. Itu yang menjadi tugas para rasul. Dan itu isi Quran itu diantara yang paling penting adalah itu. Kalau tidak ada tazkiyah, wah berarti konslet baca Qurannya. Waliyadzubillah. Wa akharina minhum lamma yalaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan ada orang-orang yang lain, ya. Wa akharina minhum, dan juga kepada kaum yang lain. Jadi bukan hanya kepada al-ummiyin, Rasul diutus itu sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada orang-orang yang lain. Minhum di antara mereka, dari mereka. Lamma yalhaqu bihim, yang belum berhubungan dengan mereka. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Maha yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Apa itu yang belum bertemu dengan mereka? Wa akharina lam yalhaqu bihim, itu umat Muhammad yang belum ketemu Rasulullah SAW, umat yang datang setelah mereka, setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu para tabi'in, tabi'in. Wa akharina minhum. Sebagian lagi menafsirkan, dan ini ya, ketika dibacakan ayat wa akharina minhum, maka ditanya Rasulullah, siapa mereka yang Rasulullah? Akharina minhum itu siapa? Manhum ya Rasulullah? Sampai 3 kali dibalik-balik ditanya kepada beliau SAW, beliau tidak menjawab. Di antara kita ada di itu duduk, kata para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagainya, ada Salman Al-Farisi. Wa wadha'a Rasulullah biyadahu ala Salman, maka Rasul meletakkan tangannya kepada Salman Al-Farisi dari Persia. Tsumma qala law kana al-iman inda Thuraya lana law rijalun aw rajulun min haula. Seandainya iman itu berada di bintang Thuraya, bintang yang paling tinggi, pasti akan digapai iman itu oleh beberapa orang dari orangnya, kaumnya orang ini. Kaumnya orang ini yaitu kaumnya Salman Al-Farisi itu di Persia. Dan hadis ini menunjukkan bahwa suratul Jumu'ah ini Madaniyah. Yang turun Salman itu datang di kota Madinah waktu itu, ketemu Rasulullah SAW. Dan ayat ini dalil, atau hadis ini juga dalil, hadis yang tadi, keumuman pengutusan Rasulullah SAW bukan hanya kepada Arab saja, tapi ada sahabat yang dari Persia, ada Bilal dari Habasyah, ada Suhaib dari Rum, beberapa sahabat Nabi SAW. Itu sekaligus dalil bahwa beliau diutus untuk cuma untuk orang Arab saja, berarti ya untuk apa beliau mengajarkan orang-orang yang dari luar Arab. Yang itu juga ketika itu jadi sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu ajmain nafa'ana bihim. Oleh karena itu Rasulullah SAW menulis surat kepada Persia, kepada Romawi. Herakla, Romawi. Suratnya yang masyhur, riwayatnya di Bukhari, Sahih Bukhari. Juga surat beliau kepada Raja Persia, ya Kisra Persia. Itu tanda bahwa beliau diutus pada seluruh daripada umat. Beliau menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti apa yang datang melalui beliau dari Allah melalui beliau SAW. Juga di riwayat yang lain dari Mujahid yang menafsirkan firman Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, itu maknanya apa? Humul a'ajim, orang-orang ajam, non Arab. Kullu man shadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang membenarkan Nabi SAW dari selain Arab. Kemudian wa akharina minhum lam yalhaqu bihim ay baqiyatun mimman baqiya. Baqiyatun man baqiya min ummati Muhammad.
yang tersisa dari umat Muhammad SAW yang belum ketemu dengan Rasulullah SAW itu generasi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa syariat beliau kekal sampai yaumul qiyamah karena beliau khatamun nabiyyin, khatamun anbiya mursalin SAW. Wal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aziz ini dzul izzah, memiliki keperkasaan. Hakim dzul hikmah, memiliki kebijaksanaan dalam syariatnya dan ketentuannya. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itulah karunia Allah. Yu'ti may yasha, yang Allah berikan pada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha memiliki karunia yang besar, yang agung. Ya. Apa itu? Itu kembali kepada apa yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW berupa kerasulan, kenabian, itu merupakan karunia yang agung. Dan apa yang Allah khususkan, ya, berupa kekhususan umat Muhammad ini SAW menerima Nabi yang paling baik, itu Rasulullah. Itu adalah fadlul azim, karunia yang agung. Ini saya jelaskan kemarin di beberapa kesempatan, ada di syair Ramadan kemarin kan, waman kan jadduh Muhammad tabajjah. Kalimat jadduh di situ memang arti umumnya jaddun kakek. Tapi saya teringat pada satu kali penggunaan kalimat jadduh di sini di hadis Bukhari. Saya Bukhari itu saya potong saja karena panjang, jadi semuanya sudah saya ceritakan, cuma di sini belum. Saya di Sidoarjo sudah berapa kali saya ulas sedikit ini. Maka di hadis Bukhari yang panjang, hadis tentang bab hijrahnya Nabi SAW, di situ ceritakan setelah Nabi proses perjalanan itu orang Madinah itu keluar masuk ke benteng kota atau batas kota Madinah, nunggu ingin menyambut Rasulullah SAW. Keluar masuk. Kadang duha mereka keluar sampai agak siang. Masuk lagi, ternyata Rasulullah SAW belum datang. Masuk lagi ke dalam kota. Nunggu lagi besok datangnya Rasul. Sampai beberapa hari, ternyata di situ kebetulan ada orang Yahudi naik ke satu utumin min alqamil Madinah, daripada benteng kota Madinah dia naik situ. Satu keperluan si Yahudi tadi. Itu kan kota itu ada benteng, ada macam pintunya, dua kota zaman dulu. Naik ke situ. Tanpa sengaja Yahudi ini melihat dari kejauhan pakaian putih-putih itu Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW jalan. Maka saking kagetnya melihat Rasulullah, si Yahudi ini teriak, "Ayyul Arab hadza jaddukum." Kalau antum cek di syarah-syarah Bukhari, di Fathul Bari, jaddukum mana hazzukum. Ini adalah bagian kalian, atau nasib bagian kalian, atau keberuntungan kalian sudah datang. Hadza jaddukum. Jadi, faman kan jaddu Muhammad tabajjah. Siapa yang kebagian bagiannya adalah Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang pantas berbahagia. Selain maknanya jaddu itu ya jaddun itu ya. Selain itu maknanya. Itu juga jaddun maknanya. Tapi maksudnya kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang semu. Ya. Orang bahagia menerima sesuatu kan harusnya dijaga. Ya, kebahagiaan itu berarti mengikuti beliau SAW. Bukan hanya membanggakan beliau, tapi bisa dibanggakan oleh beliau SAW. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kan itu yang sering dibaca di muadda-muaddanya. Muadda ya Ramadhan. Wan kan jaddu Muhammad tabajjah. Kemudian apa lagi? Min surat At-Taghabun. Itu ada 4 ayat, ada 4 ayat dari surat At-Taghabun. Itu kalau azza wa jalla yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Lahul mulku, dan hanya baginya, hanya miliknya al-mulk, segala kekuasaan. Wa lahul hamdu, dan hanya miliknya segala pujian. Ya.
Wa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Waladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Wa minkum kafirun, di antara kalian ada yang kafir. Wa minkum mu'minun, di antara kalian ada yang mukmin. Dia yang mencipta kalian, menghendaki kalian untuk semua itu. Semua itu bukti bahwa itu kehendak Allah SWT. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada syukur, ada tidak syukur. Ada yang dapat hidayah, ada yang dapat dhalal. Yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu sudah sunnatullah. Dan Allah akan membalas menurut amalnya masing-masing. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan, kalian amalkan. Silakan kafir mukmin maksudnya ada pertanggungjawabannya. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Khalaqas samawati wal ardh. Allah mencipta langit dan bumi bil haqqi, dengan secara benar, bukan main-main. Semua Allah ciptakan dengan benar. Ai bil adli wal hikmah, dengan keadilan dan kebijaksanaan. Wa sawwarakum, dan Allah menggambar kalian, membentuk rupa kalian. Fa ahsana suwarakum, lalu Allah memperbagus rupa kalian. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Dikatakan di ayat yang lain, ya insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang gharraka, apa wahai manusia yang menipumu, membuatmu tertipu terhadap Tuhanmu yang Maha Karim, yang Maha Dermawan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dialah yang menciptamu, khalaqaka fasawwaka, dan menyempurnakan bentukmu, fa'adalak, juga memproporsionalkan, memperbagus bentukmu, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk mana-mana bentuk yang masya'a, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Rakkabaka, dia menyusunmu dalam bentuk yang dia kehendaki. Bagaimana surah Al-Infitar. Kemudian Allah juga berfirman surah Ghafir, Allahu allazi ja'alakumul ardha qararan wa sama binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah yang mencipta bagi kalian langit, bumi, itu lakum bagi kalian. Bumi sebagai koror, tempat berpijak, sebagai tempat menetap, sama binaan. Langit sebagai bangunan. Sawwarakum, Allah membentuk kalian. Fa ahsana suwarakum, Allah memperbagus bentuk kalian. Wa razaqakum minat thayyibat, Allah merezekikan kalian dari at-thayyibat, segala yang baik. Tapi ingat, wa ilaihil masir. Ingat, itu semua Allah peruntukkan untuk kalian, tapi kepadanya dia kalian tempat kembali, al-marja' wal ma'ab. Maka akan bertanggungjawabkan semua itu. Apa yang Allah beri tadi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh, maka Allah mempertegas lagi bahwa dia mengetahui apa-apa yang ada di langit wal ardh, dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, kalian lirihkan. Wa ma tu'linu, dan apa yang kalian terang-terangkan, apa yang kalian nyatakan. Wallahu alimun bi dzatis sudur, bahkan Allah mengetahui tentang apa yang dimiliki oleh dada, oleh hati. Ya, apa yang tersimpan dalam hati. Maka dikatakan ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui bisikan hati dan akhfa, dan yang lebih sembunyi dari bisikan hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang lebih tersembunyi dari bisikan hati adalah yang belum terbisik dalam hati. Adapun surat Tolak itu cuma satu ayat. Di surat Taghabun tadi 4 ayat juga. Surat Tolak cuma satu ayat. Qaulu ta'ala Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna.
Khariqul ada berarti menembus kebiasaan di luar sun. Terserah Allah yang buat sunnah, yang mau rubah sendiri terserah dia. Umi milik dia, semua milik dia. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah segala apa yang. Subhanallah, maha suci Allah SWT. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kasih informasi begitu supaya apa? Supaya kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang buat sunatullah dia, Allah Maha Kuasa, mau dia rubah, mau dia khususkan untuk seseorang. Seperti Nabi Musa alaihissalam, laut itu yang harusnya menurut sunatullahnya benda cair itu. Tapi Allah rubah, terserah kepada Khariqul ada mujizat. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya supaya kamu tahu bahwasanya qad ahata, Allah itu sudah meliputi bi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Apanya yang meliputi? Ilman. Apa nih? Ilmune. Itu tamyiz biasanya nih. Terjemah Jawa apa nih ya? Ilmune. Tamyiz itu apa nih? Ya, terjemah Jawa gitu. Kita Maduranya apa? Dadah, terjemah Madura. Pakai bahasa Jawa Madura lagi. Saya belajar. Madura. Lopai. Jadi Allah yang mengatur semua itu dengan keaturan yang ajaib, yang menakjubkan. Hujan, ya, tumbuhkan tanaman dengan itu. Malam, siang dengan pengaturannya, dengan karakteristik masing-masing. Soif, syita, musim dingin, musim panas, dengan masing-masing kelebihan. Menciptakan makhluk hidup macam-macam, ya, tumbuhan, hewan macam-macam, serangga macam-macam. Semua ciptaan Allah. Allah kasih informasi kepada kita segala supaya kalian tahu, kata lita'lamu, supaya kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang bikin Allah, yang bikin aturan Allah, aturan dia, ya tanazzul amru bainahunna, turun perintah Allah antara keduanya, antara langit dan bumi. Artinya turun maksudnya berlaku aturan Allah. Yang berlaku adalah aturan Allah. Masya kan wa malam insyaAllam yakun. Apa yang barat menghendaki, timur menghendaki, Allah tidak menghendaki lagi. Masya kan wa malam insyaAllam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Suratul Muluk. Di Suratul Muluk nanti ada 14 ayat tentang ma'rifatullah, tentang ayat jawahir. Wallahu a'lam. Ihya-nya sampai di wa ammas shalah ya.